Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjelaskan hak asasi manusia sebagai tugas pendidikan kewarganegaraan dengan kelompok hanya kedua. Teman saya adalah Dimas Hasan Prasetyo 18/11/2020 dan saya sendiri Firasy Nugroho 18/21/38. Yang pertama itu ada apa itu HAM? Pengertian dari HAM itu jadi secara harfiah itu hak asasi manusia, dapat dikmanakan juga sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. HAM sekarang dari hak asasi manusia itu menjadi tiga fondasi utama, pemikiran utama. Pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang sejak lahir atau ketika mencapai kewajiban. Kedua adalah asasi yang berarti dasar, yaitu dasar sebagai minimum, dan ketiga adalah manusia sebagai yang mendapat hak asasinya. Lalu dari sini para ahli akan dijelaskan oleh teman saya Dimas Kuncono. Dimas, silahkan. Menurut para ahli, pertama dari Rover ialah hak hukum yang telah dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap orang secara universal, baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak-hak tersebut bisa saja dilanggar, tetapi tidak bisa dihapuskan. Lalu dari menurut para ahli Frans Magnus Suseno, hak asasi manusia menurut Frans dan Suseno adalah hak-hak yang dipunyai oleh manusia bukan dari pemberian kepadanya oleh masyarakat, melainkan pemberian atas martabatnya sebagai seorang manusia. Hukum positif yang berlaku manusia memilikinya. Yang dimiliki maksudnya adalah HAM, karena ia seseorang manusia. Ketiga, Umar Seno Aji. Menurut dia adalah hak yang telah melekat pada martabat seorang manusia sebagai insan, makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang bersifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun, serta seolah-olah sebagai suatu holy area. Dan yang keempat, Budiarjo, definisi hak asasi manusia itu hak yang telah dimiliki manusia yang diperoleh sejak ia lahir, hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu selanjutnya ada ciri HAM. Ciri HAM yang pertama itu hakiki. Hak asasi manusia ialah hak asasi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Lalu universal. HAM bersifat umum, tidak membeda-bedakan ras, suku, etnis, agama, negara, dan bangsa. Semua orang punya hak yang sama sebagai fitrah seorang manusia. Dan yang ketiga, itu HAM tidak dapat dicabut. HAM itu dimiliki seorang yang tidak bisa dicabut oleh seseorang yang lain. Lalu keempat, tidak dapat dibagi. HAM tiap orang memiliki kedudukan yang sama. Hak yang sama baik dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari satu Magna Carta. Pada umumnya, pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dari kawasan Eropa dimulai dari Magna Carta, antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum.
Dan dari The American Declaration itu perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Montesquieu dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa bagi setiap manusia adalah merdeka sejak dari dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Dan dari sini ada beberapa paham yang dari beberapa hukum negara yang mempersulit dari perkembangan HAM itu. Selanjutnya. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir The French Declaration di Paris, Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dan yang terakhir itu the four freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara, menyatakan menyatakan pendapat. Hak kebebasan menolak agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya. Haknya itu hak kebebasan dari kemiskinan, dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai, sejahtera bagi penduduknya. Hak kebebasan dari rasa ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada di posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Dan juga ada macam-macam HAM. Menurut Deklarasi Universal HAM, terdapat 5 jenis hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu. Satu adalah hak personal, hak jaminan pribadi. 2, hak legal, itu hak jaminan untuk perlindungan hukum. 3, hak sipil dan politik. 4, hak subsistensi, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang terakhir adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi berikut adalah 5 hak yang dimiliki setiap individu, mulai dari perlindungan hukumnya, personal jaminan kebutuhan dia pribadi, termasuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan hak sosial berbudaya juga agama. Selanjutnya. Lalu masuk ke pelanggaran HAM. Ada 2 pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM yang bersifat berat, yang kedua pelanggaran HAM yang ringan. Untuk yang pelanggaran HAM yang berat meliputi 1, pembunuhan massal, 2, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, 3, penyiksaan, 4, penghilangan orang secara paksa, 5, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Dan ada kasus pelanggaran ringan, itu meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, 4, halangi orang yang ikut mengekspresikan pendapatnya, 5, menghilangkan nyawa orang lain. Dan dari contoh kasus, misal itu kasus Tanjung Priuk 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah sara dan unsur politis. Dalam peristiwa ini juga terjadi pelanggaran HAM, di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Mungkin terima kasih untuk perhatiannya. Itu saja yang dapat kami berdua sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.